Setelah kematian Genghis kan, warisan terbesarnya, Kekaisaran Mongol, terpecah menjadi 4 Khanate. Di timur, cucunya Kublai kan, memiliki ambisi yang lebih besar. Dia memimpin pasukannya dalam pengepungan epik, meruntuhkan benteng terakhir dinasti Song Selatan dengan trebuchet raksasa. Kemenangan ini menandai penaklukan seluruh Tiongkok. Kublai kemudian menanggalkan zirah perangnya, mengenakan jubah sutra, dan naik ke tahta naga di kota barunya, Dadu. Dia memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dari dinasti baru, dinasti Yuan. Di istana musim panas Xanadu yang megah, bahkan seorang pedagang Venesia bernama Marco Polo terpesona oleh kekuasaannya. Di bawah pemerintahannya, kehidupan kota berkembang pesat, memadukan budaya Mongol dan Tiongkok. Untuk pertama kalinya, seluruh Tiongkok berada di bawah kekuasaan asing. Sebuah era baru yang mengubah peradaban kuno selamanya. Di tengah-tengah abad ke-13, satu perintah dari Khan Agung telah mengubah nasib dunia Islam. Hulagu kan, cucu kepada Genghis kan, memimpin sebuah bala tentara Mongol yang perkasa menuju ke barat, dengan misi untuk menakluki Persia dan Timur Tengah. Sasaran pertama mereka adalah Kubu Alamut yang digeruni, milik golongan Hashashin. Dengan teknologi pengepungan yang canggih, pertahanan yang dianggap kebal itu akhirnya musnah. Kemudian, mereka tiba di gerbang Baghdad, kota keamanan dan pusat keilmuan Islam. Khalifah Al-Mastasim menolak untuk menyerah. Pengepungan yang dahsyat pun bermula. Tembok kota hancur, dan kota itu dijarah tanpa belas kasihan. Perpustakaan Agung Rumah Kebijaksanaan dibakar, dan ribuan manuskrip dilemparkan ke sungai Tigris, sehingga airnya menjadi hitam legam dek dakwat. Khalifah sendiri menemui pengakhiran yang mengerikan, digulung dalam permaidani dan dipijak oleh kuda. Dari Abu Baghdad, Hulagu mengasaskan dinasti Ilkhanati, memulakan era baru yang menyatukan budaya Persia dan Mongol, satu legasi yang lahir dari kemusnahan besar. Inilah dia kisah kejatuhan Baghdad, satu titik perubahan dalam lipatan sejarah. Saat Kekaisaran Mongol yang perkasa terpecah, satu wilayah di jantung Asia menjadi benteng terakhir tradisi. Inilah kisah Kekhanan Chagatai, penjaga warisan stepa di tengah kemewahan jalur sutra. Wilayah ini dipercayakan kepada Chagatai, putra Jenghis Khan yang paling setia pada hukum yasa dan cara hidup nomaden. Namun, kekhanannya adalah dunia yang terbelah. Di satu sisi, yurtur tradisional menghiasi padang rumput luas. Di sisi lain, Kubah Biru Samarkand dan Bukhara menjulang, menawarkan godaan peradaban kota. Benturan identitas pun tak terhindarkan. Para pejuang nomaden berselisih dengan elite Mongol yang terpesona oleh kekayaan dan budaya jalur sutra. Sebagai penguasa arteri perdagangan dunia, Kekhanan Chagatai memegang kekuatan besar, namun juga benih perpecahan. Konflik internal yang tak kunjung usai akhirnya meretakkan kekhanan dari dalam. Memecahnya menjadi faksi yang saling berperang. Dari puing-puing kekacauan inilah, seorang panglima perang baru bernama Timur akan bangkit. Kekhanan Chagatai mungkin telah memudar, tetapi semangat penaklukan di Asia Tengah belum padam. Di bawah pimpinan Batu Khan, cucu sang penakluk agung, gelombang mas kavaleri Mongol menyapu dari timur. Memasuki hutan bersalju di tanah Rus. Kota Ryazan menjadi saksi pertama amukan mereka. Benteng-benteng kayu hancur dan katedral-katedral terbakar di tengah musim dingin. Tak lama kemudian, Kiev, ibu kota yang megah, jatuh. Gerbang emasnya yang termasyhur dihancurkan, menandai akhir sebuah era. Namun, Golden Horde memerintah secara berbeda. Mereka mendirikan ibu kota megah Sarai dan menguasai dari jauh. Para pangeran Rus, seperti Alexander Nevsky, harus melakukan perjalanan panjang untuk menerima Yarlik, surat kuasa untuk memerintah dengan imbalan upeti yang besar. Sebuah kuk Tatar telah dipasang, mengisolasi Rus dan membentuk takdir bangsa Rusia. Selanjutnya, kita akan membahas konflik internal antar keturunan Genghis Khan dan perang saudara yang mengoyak kekaisaran.